A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. La kulli shay'in hayya bina nasrullahi azza wa jalla allazi qad ata'na ni'matan wa hidayatan lana hatta nastati' wa nastami' fi hadhil makanil mubarak. Wasaniya salaman wa tasliman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minaz zulumati ilan nur. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tugas yang telah diberikan pada mata kuliah ibadah dan syariah, yakni yang berjudul Etika Pergaulan dalam Islam dan Etika Berbusana Islami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cindy Dwika Putri, Ahmad Ihsan Madani, dan Resi Rubianingrum. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Dwika Putri. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang materi etika pergaulan dalam Islam. Islam merupakan agama yang mengajarkan kita berbagai dasar dalam menjalani kehidupan di dunia, juga untuk menyiapkan diri di akhirat. Islam tidak semata mengenai ibadah yang sifatnya kepada Allah, tetapi juga ibadah yang sifatnya pergaulan kepada sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Istilah pergaulan berarti kegiatan manusia untuk membaur bersama manusia lainnya dan berinteraksi satu sama lain. Dalam Islam, pergaulan diatur sedemikian mungkin sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya konflik dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan dan berasal dari berbagai suku. Allah menghendaki manusia untuk mengenal satu sama lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Etika pergaulan dalam Islam. 1. Mengingatkan dan takut kepada Allah. Seorang hamba hendaknya selalu mengingatkan akan Allah kepada saudara-saudaranya dalam setiap pergaulan dengan mereka, dalam jual beli, dalam majelis ilmu, dalam bercengkrama, dalam rumah tangga, dan lain-lain. Mengingatkan akan Allah akan membuat Allah ridho dan cinta kepada kita. Selanjutnya, Allah akan membuat orang lain mencintai kita. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan berkata kepadanya, "Aku mencintai seseorang, maka cintailah dia." Jibril pun mencintainya dan meletakkan kemudahan kepadanya di dunia. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 96 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menjadikan kasih sayang untuk mereka, yaitu dengan menanamkan kasih sayang di hati orang lain untuk orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan." 2. Etika pergaulan dalam Islam berikutnya adalah mengingatkan sahabat kita akan Allah agar terhindar dari berbuat jahat. 3. Ketika terjadi permusuhan, ingatkan kepada mereka tentang Allah. 4. Etika pergaulan dalam Islam berikutnya adalah selalu menyebut Allah dalam perkataannya. Ingatkanlah masyarakat dengan hadis-hadis yang diriwayatkan Muslim berikut ini yang artinya, Allah akan selalu menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Siapa yang tidak menyayangi sesamanya, niscaya Allah juga tidak menyayanginya. Yang keempat, ingatlah akhirat. Etika pergaulan dalam Islam berikutnya adalah mengingatkan akan akhirat. Mengingatkan akan akhirat akan membuat seseorang menjadi sabar dalam menghadapi masyarakat, sabar menghadapi gangguan mereka, dan sabar menghadapi kebodohan mereka. Mengingatkan akan akhirat akan membuat seseorang banyak melakukan kebaikan untuk dipersembahkan kepada Allah. Di sisi lain, dia akan menghindarkan dirinya dari mengharap apa yang ada di tangan orang lain. Mengingatkan akan akhirat juga akan mendorong seseorang untuk memaafkan orang lain, bersikap toleran, berkata baik, dan berakhlak mulia. Semua itu merupakan buah dari mengingat akhirat. Keyakinan yang benar akan mendorong kepada perbuatan baik, dan keyakinan yang salah akan mendorong kepada perbuatan yang salah. Jika kita yakin bahwa di sana ada surga dan neraka, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kita masuk surga dan menghindarkan kita dari neraka. Perbanyaklah mengingat akhirat dengan segala bentuk kedahsyatannya. Sistem pergaulan dalam Islam. Dalam agama Islam, ada beberapa aspek atau hal yang menyangkut pergaulan yang harus diketahui. Di antaranya adalah dengan siapa kita bergaul dan bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini mengenai
Pergaulan dalam Islam. Pergaulan dengan sebaya. Teman sebaya atau karib adalah orang-orang atau teman yang usianya tidak terpaut jauh dengan kita, baik sama maupun lebih muda. Adapun dalam bergaul dengan teman-teman sebaya, kita harus senantiasa berbuat baik dan mengutamakan akhlak yang mulia. Dari Abu Hurairah anhu berkata, kewajiban orang muslim terhadap orang muslim lainnya. Orang bertanya kepada beliau, apakah itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika berjumpa dengannya diberi salam, jika diundang mendatanginya, jika dimintanya nasihat diberikan, jika bersin dan ia menyebut nama Allah didoakan, dan berilah rahmat jika ia sakit ditengok, dan jika ia meninggal diantarkan. 2. Pergaulan dengan orang yang lebih tua. Adapun Islam senantiasa mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua dan orang yang lebih tua dari kita, menghormati dan menghargai mereka. 3. Pergaulan dengan lawan jenis. Hal yang perlu diperhatikan dan tak kalah penting dalam pergaulan Islam adalah tata cara bergaul dengan lawan jenis. Islam sendiri mengatur pola hubungan antara pria dan wanita, serta memisahkan keduanya sesuai dengan syariat yang tertentu. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Demikianlah penjelasan pergaulan dalam Islam berisi tentang etika dan sistem pergaulan yang diatur dalam Islam. Dalam bergaul dengan sesama manusia, hendaknya kita selalu memperhatikan hal-hal tersebut. Adapun orang tua wajib mengetahui cara mendidik anak dengan pendidikan dalam Islam yang sesuai, dan orang tua wajib mendidik anak dalam Islam sejak dini, agar ia dapat bergaul dengan baik di kemudian hari. Pembahasan selanjutnya ialah etika berbusana Islami. Kita ketahui bahwasannya para wanita di beberapa belahan dunia mengenal dan memakai busana muslimah, tentunya dengan mode, bentuk, ukuran, corak, dan warna, bahkan aturan serta niat yang berbeda. Meskipun dilihat dari fenomena kekinian di era modern sekarang ini, banyak kecenderungan para muslimah yang berbusana terkesan keluar dari konteks nilai-nilai yang telah diajarkan dalam syariat Islam. Barangkali ini dapat terjadi karena para muslimah itu mengikuti tren, atau memang sebenarnya mereka tidak memahami hukum, sehingga banyak dari para muslimah yang berpakaian tetapi melanggar hukum dalam Islam. Mereka berpakaian tetapi mengundang syahwat, berpakaian tetapi auratnya masih terbuka, dan ironisnya lagi mereka tetap percaya diri dengan pakaian yang digunakannya, padahal mereka telah merendahkan martabatnya sendiri di hadapan publik. Seperti menggunakan rok mini dan celana ketat merupakan gejala yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat modern saat ini. Secara umum, berbusana muslimah dapat dikatakan dalam tahap mementingkan mode yang modern daripada mengikuti aturan syariah. Padahal Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam, mempunyai banyak versi aturan tentang cara berpakaian wanita. Namun semua aturan yang ada hampir mempunyai hakikat dan tujuan yang sama, yang melindungi harga diri dan kehormatan wanita muslimah. Sebenarnya salah satu adab berpakaian dalam Islam sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sautikum warisa. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Sebagai umat muslim, kita harus menjaga cara kita berbusana agar kita terhindar dari hal yang merugikan diri sendiri, bahkan orang lain, dan semua hal yang dapat menjerumuskan kita. Adapun hal yang harus kita perhatikan dalam berbusana adalah yang pertama itu adalah menutup aurat. Jadi menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana telah mafhum bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali dua telapak tangan dan wajah. Yang selanjutnya adalah tidak transparan. Dalam hal ini artinya pakaian yang tembus pandang yang memperlihatkan bentuk tubuh yang seharusnya ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang islami, sebab secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah tidak ketat.
pakaian yang digunakan oleh umat Islam mesti longgar dan tidak ketat. Pakaian yang baik ialah pakaian yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh, supaya orang yang melihat tidak terpancing untuk melakukan perbuatan negatif. Yang selanjutnya ialah tidak menyerupai lawan jenis. Sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutasabbihinna minal rijal bin nisa wal mutasabbihati minan nisa bir rijal. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Secara umum, hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk menyerupai lawan jenisnya, termasuk dalam hal berpakaian. Perintah inilah yang ditetapkan dalam syariat Islam. Untuk itu, perlu kiranya kita mengetahui pendidikan etika yang terkandung dalam pemahaman berbusana atau berpakaian dalam Islam, yang ada pada diri wanita-wanita muslimah di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dapat kita lakukan dengan mengkaji serta menelaah berbagai literasi yang berkaitan dengan etika berpakaian dalam Islam. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan kita tadi mengenai etika pergaulan dalam Islam dan etika berbusana Islami. Semoga penjelasan singkat tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari kami, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salah dalam penyampaian. Saya akhiri, ilal liqa wa ma'assalamah. Semoga keselamatan menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.